Wes. Wes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di InText, Insight of Text. Di dalam program InText ini, saya mencoba untuk mengulas sekaligus menganalisis berita-berita tentang pajak yang muncul di media sosial beberapa waktu belakangan ini. Sobat Pratama, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan kata kunci pajak untuk melihat berita apa yang aktual belakangan ini. Jadi Sobat Pratama, ya, saya akan menuliskan kata pajak. Oh, ini sudah ada. Kemudian saya cari di berita. Nah, yang pertama ini saya ambil mal masih berdarah-darah, pemerintah siapkan stimulus pajak retail. Retail diguyur insentif PPN dan sewa ditanggung. Oke, saya akan pakai yang pertama ini. Saya ambil dari berita di CNBC Indonesia. Saya baca, Sobat Pratama, retail diguyur insentif PPN dan PPh sewa ditanggung pemerintah. Ini berita tanggal 6 Mei. 6 Mei sekarang tanggal 7 Mei, berarti baru kemarin ya. Siang. Nah, apa isinya? Stimulus untuk sektor retail berupa relaksasi pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan sewa outlet tengah dipersiapkan. Nantinya kedua pajak ini akan ditanggung oleh pemerintah. Oke. Pajak ditanggung pemerintah. Sobat Pratama, belakangan memang pemerintah gencar melakukan relaksasi perpajakan. Bentuknya adalah ada sejak COVID ya, ada pajak dengan tarif 0% dan yang paling ramai adalah pajak ditanggung pemerintah. Sebetulnya apa sih pajak ditanggung pemerintah, termasuk yang sekarang ini stimulus untuk sektor retail? Nah, Sobat Pratama, sebelumnya kita mengenal stimulus PPN BM ditanggung pemerintah untuk mobil ya. Ada juga PPN ditanggung pemerintah untuk properti. Nah, sekarang ada stimulus berupa PPN dan PPh sewa outlet tengah dipersiapkan dan ini ditanggung pemerintah. Jadi begini, Sobat Pratama. Kalau bicara secara makro, pajak ditanggung pemerintah itu artinya sebetulnya si wajib pajak ini harus bayar pajak. Cuma duitnya berasal dari pemerintah. Itu kata kuncinya dulu, pajak ditanggung pemerintah. Jadi pemerintah harus mengalokasikan dana dalam bentuk pengeluaran APBN, dan pengeluaran APBN ini dinamakan dengan pengeluaran pajak atau tax expenditure. Nah, ini konsep pengeluaran pajak, tax expenditure. Pemerintah dalam APBN menyiapkan dana untuk kemudian nanti nalangin. Nah, ditanggung pemerintah itu nalangin mereka para pengusaha retail. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau kita ngelihat sekarang oke ya, PPN dulu deh. Jadi Sobat Pratama kalau ngelihat PPN, ini kan dikenakan atas output. Output itu apa? Output itu ya setara dengan input ditambah direct labor atau wages ya, upah langsung, ditambah margin. Jadi rumusnya adalah O output sama dengan I input ditambah direct labor atau DL atau wages ditambah margin. Jadi fokusnya di situ aja. Karena pengenaan PPN, pajak atas nilai tambah itu mengacu pada rumus tadi ya, output. Jadi kalau saya ilustrasikan di dalam sebuah Excel ya, saya coba ini di Excel, saya perbesar di sini. Jadi Sobat Pratama, kalau saya tulis output ini sama dengan input ditambah direct labor ditambah margin. Dari rumus ini output min input sama dengan direct labor ditambah margin. Inilah yang disebut dengan nilai tambah.
value edit. Ini dulu. Jadi nilai tambah ini berupa rumus. Dengan asal rumus adalah output sama dengan input. Jadi input ini adalah semua transaksi perusahaan. Jadi kalau misalkan tadi pengusaha retail ya, atau misalkan pengusaha properti di pusat perbelanjaan, dia punya output berupa apa? Tagihan sewa kepada peritel. Nah, dia punya input juga. Input itu adalah transaksi si pengelola gedung, pengelola ini pusat perbelanjaan. Jadi dia punya transaksi, ya pengelola pusat perbelanjaan punya transaksi dengan lawan transaksinya dengan vendor-vendornya. Itu input. Outputnya ada pada dia nagih ke penyewa, ke tenan. Nah, ditambah direct labor. Direct labor berarti pegawai si pengelola pusat perbelanjaan. Kemudian ditambah margin. Itu dulu pegang ya, Sobat Pratama. Nah, kemudian output min input sama dengan direct labor plus margin. Nah, jadi inilah yang disebut dengan nilai tambah. Nah, terus fasilitasnya ada di mana? Jadi ceritanya, kalau misalkan saya tulis di sini lagi, value edit text atau VAT, ini sama dengan T kecil, berarti ada rumus VAT sama dengan ini, 1 VAT sama dengan T output min input. Kemudian 2 VAT T output, saya jelaskan nanti, min T input. Kemudian 3 VAT sama dengan T direct labor plus margin. Yang keempat, VAT sama dengan T direct labor plus T margin. Nah, ini Sobat Pratama. Jadi sebenarnya bicara tentang PPN, bicara nilai tambah. Jadi makanya tidak ada proses. Yang penting nilai tambah. Artinya apa? Fokus output dalam hal ini. Dan fokus input. Atau bisa juga pakai rumus yang nomor 3 dan 4. Cuman saya langsung to the point. Indonesia pakai yang ini. Itulah nanti ada istilah pajak keluaran minus pajak masukan. Jadi sebenarnya fokusnya di output itu. Nah, itulah menyebabkan semua output itu terutang PPN. Saya jual ke Sobat Pratama, saya output. Nah, saya pungut PPN. Bagi Sobat Pratama itu input. Nanti kalau Sobat Pratama jual lagi dengan nambahin biaya karyawan tambah margin, itu output lagi. Jadi sebenarnya konsep dasarnya fokus ke output aja. Nah, terus ceritanya gimana? Fasilitas PPN kayak tadi, PPN-nya tetap terutang. Cuma yang mengut siapa? Si penyedia jasa. Berarti si pengelola pusat perbelanjaan. Dia tetap mungut, tanda kutip, cuma nanti pas disetor, udah nggak setor, pokoknya lu lapor aja, nanti pemerintah yang akan menyediakan dananya dari sisi pengeluaran, nanti masuk langsung ke penerimaan pajak. Itu ceritanya. Makanya, perusahaan pengelola pusat perbelanjaan harus membuat laporan realisasi agar saya anggarkan misalkan 56 triliun, ini kira-kira keserap nggak? Berarti ya lu harus lapor nih pengelola pusat perbelanjaan. Jadi dananya, ya dana dari si siapa?
si pengelola pusat perbelanjaan ya nggak perlu keluar ke kas negara dan dia nggak perlu mungut dari tenan, tapi tetap buat laporan, jadi cash flow-nya nggak ada yang mengalir dari tenan kemudian ke pusat perbelanjaan sebagai pemungut dia setor. Nggak ada uang yang mengalir dari tenan ke pusat perbelanjaan ke kas negara, tapi kas negara menyediakan. Itu yang disebut dengan PPN ditanggung pemerintah untuk retail. Untuk konsep yang lain sama itu. Lalu kenapa pemerintah ini memberikan stimulus? Yang jelas dengan kondisi pandemi banyak perusahaan termasuk mall ya masih berdarah-darah ya karena pengunjung jarang, apalagi nggak boleh keramaian. Ya, mau nyewa beban PPN-nya, ya sudahlah, pemerintah punya stimulus, oke, nyediain dana, kemudian nanti masuk lagi. Jadi pemerintah ikhlas nggak dapat dana dari masyarakat untuk pajak. Tujuannya apa? Diharapkan si tenan berarti punya duit nih, 10%-nya nggak dipakai, 10% dari sewa nggak dipakai untuk bayar pajak. Kemudian dengan demikian si tenan bisa punya duit ya. Kalau tadi punya duit misalkan bayar sewanya 1.000, 10% 100, berarti 100-nya masih ada bisa dipakai untuk yang lain. Jadi diharapkan untuk meningkatkan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Nah, itu stimulus pemerintah. Ini dalam bahasa makroekonomi bisa disebut dengan indirect government spending. Jadi, kenapa disebut indirect? Sebetulnya pemerintah bisa juga tetap mengut PPN dari pengelola pusat perbelanjaan, nanti pemerintah ngasih bantuan langsung. Ini namanya direct spending, jadi direct government spending. Cuman yang tadi ya fasilitas atau insentif atau stimulus ini biasa disebut sebagai indirect government spending. Jadi pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana untuk membantu sebagian kelompok usaha, tapi pemerintah juga nggak mungut. Oke, ini untuk PPN ditanggung pemerintah. Kemudian PPh sewa. PPh sewa juga dalam hal ini siapa? Kalau tadi kan PPN dipungut oleh pengelola pusat perbelanjaan ya. Jadi 1.000, kemudian kalau saya tulis misalkan di sini, ini ada pengelola pusat perbelanjaan, pengelola mall. Kemudian ini ada tenan. Di tengahnya ini ada sewa. Nah, ini misalkan saya buat gambar seperti ini. Saya kasih panah. Nah, di satu sisi ini mungut, ini biaya sewa 1.000. Nah, di sini ada PPN 10%. Ini dipungut oleh di PPN panahnya gini. Ya. Jadi ceritanya adalah bayar PPN ke sana sebesar 100. Tapi kemudian ada PPh. PPh final. Ini juga 10%. Ya. Ini 10. Kalau ini kebalik mengalirnya, jadi yang bayar pengelola mall. Jadi saya copy di sini. Saya putar.
Ya, jadi gini. Ya. Jadi kalau pengelola mal, duitnya dari tenan ditarik oleh, kalau yang PPN ya, PPN duitnya dari tenan, kemudian dipungut oleh pengelola mal. Sementara kalau PPh final, duitnya dari pengelola mal, kemudian ditarik oleh tenan, semua dibayarkan kas negara. Nah, ini ceritanya sama. Jadi tenan menanggung PPN, sementara pengelola mal menanggung PPh. Semuanya udahlah, lu nggak usah bayar. Nanti gua pemerintah yang bayarin. Nah, itu namanya PPN ditanggung pemerintah. Jadi memang pokoknya kalau ada transaksi apapun, ketika pajak masuk itu mendistorsi. Membuat, ya ini mikir juga, saya nyewa, saya harus bayar pajak. Saya harus melaksanakan kewajiban mengut PPN. Nah, tapi dengan adanya tidak ada pajak sementara karena ditanggung pemerintah, ya diharapkan tenan tidak perlu bayar PPN secara cash flow, meskipun ada PPN yang dibayarkan, cuman duitnya dari pemerintah. Pengelola mal tidak perlu bayar PPh final 10% karena duitnya ditanggung, duit untuk bayar pajaknya berasal dari negara. Nah, itulah Sobat Pratama, bagaimana kita melihat stimulus ini, ya skemanya seperti apa. Jadi sebetulnya duitnya tetap untuk bayar pajak ada, cuman sumber duitnya bukan dari pengelola mal maupun tenan, tapi dari kas negara. Makanya disebut dengan tax expenditure policy, kebijakan pengeluaran pajak. Negara menyediakan anggaran untuk menanggung pajak pengelola mal dan tenan. Demikian Sobat Pratama, ya analisis saya terkait dengan rencana pemerintah memberikan stimulus PPN dan PPh ditanggung pemerintah. Tujuannya bagus, walaupun di sisi lain pemerintah ikhlas tidak menerima dua jenis pajak ini. Berarti kalau ada transaksi 1000, pemerintah tidak dapat 220% tanda kutip hilang. Padahal di sisi lain pemerintah butuh pengeluaran. Ya udah, cara paling sederhana apa? Cari utangan. Demikian Sobat Pratama, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.